Ya, mohon maaf tadi terputus. Jadi Bapak Ibu, yang paling penting Bapak Ibu, kita harus bersiap siaga dalam situasi dan kondisi apapun mengenai haji ini terhadap skenario penyelenggaraan haji, berangkat atau tidak berangkat itu sudah menjadi takdir Allah. Nanti Ustaz Dedi akan lebih mendalami. Tapi yang ingin kami sampaikan secara manajemen, tolong Bapak Ibu perhatikan, kita sebagai umat Islam, orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, yang telah dipilih oleh Allah untuk bisa melaksanakan haji tahun ini secara manajemen atau secara kuota atau secara siskohat, sistem komputerisasi haji Indonesia terpadu, harus terus melakukan tahapan-tahapan proses keberangkatan haji sampai dengan ada keputusan dari pemerintah haji tahun ini ditunda atau dilanjutkan. Itu menurut saya, selama belum ada keputusan penundaan, berarti seluruh proses yang mestinya kita siapkan harus kita laksanakan. Jadi itu yang penting perlu kami sampaikan kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang kami muliakan. Kami dari Syahrir Ramadan terus terang masih optimis, ya, masih optimis 60% terhadap keberangkatan haji kita, dan kami juga secara manajemen bertanggung jawab penuh terhadap amanah uang yang Bapak Ibu titipkan, bayarkan kepada kami. Walaupun sebenarnya sebagian uang yang Bapak Ibu bayarkan itu semuanya masih di pemerintah, yaitu BPKH. BPKH itu Badan Pengelola Keuangan Haji yang dikepalai oleh Pak Anggito Abimanyu. Masih di sana belum dikembalikan, tapi kami optimis karena kita memang travel yang resmi, punya izin resmi, kita juga diakui oleh pemerintah dan sebagainya, maka kita aman masalah keuangan-keuangan yang Bapak Ibu telah bayarkan. Dan terakhir, kami sekali lagi mengucapkan terima kasih atas segala atensi yang Bapak Ibu berikan kepada kami, kepercayaan kepada kami. Kami harapkan Bapak Ibu terus semangat mengisi hari-hari ibadah di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar tetap bisa berangkat haji pada tahun ini, dan juga kita secara mental siap menerima apapun yang Allah takdirkan kepada kita, karena semua takdir Allah itu pasti baik bagi kita. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Bapak Haji Raden Densi Aminuddin akan menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak-bapak, ibu-ibu, calon tamu-tamu Allah yang mulia, tentunya puji dan syukur tetap kita panjatkan tidak henti-hentinya kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala, dan salam salawat kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang perlu kami sampaikan, kami akan menekankan kembali apa yang disampaikan oleh Ustaz Wahyu tadi. Artinya kita Ramadan tetap berjalan persiapan sampai terakhir. Sampai terakhir ada keputusan. Seandainya kata keputusan juga masih belum tanggal 20
Mei, andai kata sampai dengan sesudah Ramadan, kita tetap akan mempersiapkan. Baru itu. Jadi artinya saya berbicara persiapan ilmu. Persiapan ilmu tetap kita jalankan. Ya, saya tetap akan mengisi nanti persiapan-persiapan ilmu ini yang sangat penting. Di samping persiapan materi, persiapan fisik kita, dan persiapan ilmu. Jadi kita terus mempersiapkan diri untuk kita berangkat menuju Baitullah. Di sini barangkali saya akan menekankan Bapak-bapak, Ibu-ibu supaya kita nanti, kalau saya masih optimis, kita akan berangkat. Kita akan berangkat walaupun ada pemotongan, itu menurut terakhir berita dari adik saya di Saudi Arabia, itu yang ONH biasa kemungkinan, tapi kalau plus yang tinggal di hotel kemungkinan kecil untuk dipotong kuotanya, termasuk Ramadan. Jadi makanya saya tetap optimis dan tetap mempersiapkan, artinya persiapan ilmu di dalam kita melaksanakan ibadah haji ini. Nah, tentang persiapan ilmu, yang kami sudah sampaikan itu sudah 6 episode ya, yang terakhir artinya makna dari haji sedikit, tapi yang paling penting mulai dari awal, episode 1, episode 2, 3, itu sudah menjelaskan tentang tata cara berhaji. Nah, kami dengan penuh harapan, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang belum pernah melaksanakan ibadah haji, yang belum pernah melaksanakan ibadah umroh, kami sudah menyampaikan tata cara berhaji. Itu ada 3, yaitu ifrad, qiran, dan tamattu. Nah, kita jemaah Indonesia ini rata-rata mengerjakan haji tamattu. Jadi kami sudah sampaikan tata cara mengerjakan haji tamattu. Itu kita akan melaksanakan umroh terlebih dahulu. Jadi kita berangkat dari Indonesia dengan persiapan untuk melaksanakan umroh terlebih dahulu. Kita ambil mikot di Yulamdam, artinya kita akan turun di Dubai, mengganti pakaian. Nah, itu pelaksanaan itu adalah pelaksanaan umroh haji tamattu. Itu tolong dihafalkan rukun dan wajibnya. Karena nanti dengan mudahnya kita mengikuti manasik yang akan kami sampaikan di Hotel Wiyata. Kalau itu udah hafal, artinya mulai dari rukunnya, ya, dengan wajib umrohnya. Nah, sudah itu berlanjut nanti dengan haji tamattunya. Jadi dari urutan ihramnya juga rukun, sudah itu wajib hajinya, artinya kita berniat di mikot zamani namanya. Nah, itu tolong dihafalkan. Jadi nanti waktu sudah manasik di Bumi Wiyata Hotel, nah saya terutama yang akan menyampaikan ilmu manasik itu akan dengan mudahnya menjelaskan makna dari ibadah yang kita lakukan. Makna, filosofi, dan sejarah. Ini sangat penting. Karena di samping kita sudah menghafalkan tata cara rukun haji secara fikih, itu yang paling penting itu kita harus tahu sejarah, makna, filosofinya. Supaya kita artinya menghayatin dari ibadah haji itu sendiri. Sehingga kita tidak hanya menggugurkan kewajiban. Nah, dengan mudahnya kita untuk mencapai tujuan haji yang dinamakan mabrur. Tapi kalau kita hanya ritual seperti sholat contohnya, ya pernah kami sampaikan waktu pramanasik. Kalau sholat itu hanya sekedar menggugurkan kewajiban, sholatnya tidak tercapai tujuannya. Nah, buktinya sekarang ini, ya kan banyak sekali orang yang katakanlah tidak tercapai tujuan sholat, yaitu menghindarkan perbuatan keji dan mungkar. Ya kan, itu udah kita nggak terlalu bahas di situ, tapi nyata ya bahwa sholatnya sekedar menggugurkan kewajiban. Nah, kalau haji sayang kita sekedar menggugurkan kewajiban. Haji sayang karena punya persiapan materi yang sangat besar. Mempersiapkan waktu yang sangat panjang. Jadi alangkah sayangnya kalau kita mengerjakan haji sekedar
menggugurkan kewajiban saja. Karena jelas-jelas Allah menerangkan di dalam Al-Quran itu sebagian besar umat Muhammad yang mengerjakan haji ini hanya memikirkan dunia saja, akhiratnya nggak dapat apa-apa. Dan sebagian lagi, ya kita kenal doanya itu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sebagian yang dunia akhirat. Nah, yang akhirat inilah yang perlu kita dalemin. Ya kalau dunianya itu tinggal berdoa minta. Ya kan? Yang akhiratnya ini. Jadi akhiratnya ini untuk mencapai kemabruran ini di samping memang ilmu manasik secara fikih, tapi sejarahnya. Supaya kita dapat menghayatin kenapa kita wukuf di Arafah. Apa sejarahnya? Apa mulanya? Kenapa kita tawaf? Kenapa kita sa'i? Kenapa kita bermalam di Mina melontar? Nah itu harus tahu sejarahnya dan maknanya dan tujuan. Makanya ada ayat yang mengatakan banyak sekali manfaat yang kita dapatkan kalau memang kita berbekal ilmu dan memahami sejarah dan memahami filosofi. Nah itulah yang akan kami laksanakan insya Allah di Bumi Wiyata nanti. Jadi sekali lagi yang saya sampaikan secara khusus ya, nanti Ustadz Dedi ini bekal takwa yang lebih dalam lagi dengan artinya ilmu ini tauhidnya ya. Kalau saya khusus artinya ilmu manasik haji. Jadi kalau kita betul-betul memahami ilmu manasik haji bukan sekedar kita baca, bukan sekedar kita hafalkan, tapi tadi masuk ke pemaknaan. Jadi supaya kita lebih dalam lagi. Jadi sekali lagi tolong bagi yang belum berhaji dan belum berumroh, rukun dan wajib umroh, ya umroh haji tamatu itu harus dihafalkan. Rukun dan wajib haji, haji tamatu juga harus dihafalkan. Jadi setiap saya menjelaskan rukun dengan filosofinya, dengan sejarahnya, kita udah nangkap. Oh, karena kita nih disuruh berihram, melepaskan pakaian, ini loh tujuannya dengan ihram ini. Jadi ihram itu panjang sekali maknanya Bapak-bapak, Ibu-ibu. Ya, kita nggak bisa dijelaskan di WA. Sudah itu kenapa kita ngambil miqat di miqat makani di tempat yang sudah tentukan? Kalau kita tahu maknanya, oh ini maksudnya. Terus kita tawaf umroh. Oh ini rupanya. Ya kan gitu kan? Allah menyuruh kita tawaf ini artinya. Sa'i juga demikian. Wukuf juga apalagi. Nah seperti wukuf itu harus kita jelaskan betul. Wukuf itu adalah miniatur padang mahsyar. Nah, gimana kita mempersiapkan padang mahsyar? Itulah di Arafah. Nah, itu perlu penjelasan. Jadi, manasik di Indonesia ini pada umumnya tidak sampai ke sana. Makanya, dapat kita lihat hasil-hasil haji orang yang berangkat haji tidak mencitrakan kemabruran hajinya. Dia pulang haji, di sana taubat, di sini kumat. Gitu kan? Hanya sebagai titel. Nah, kami Ramadan tidak mau menghendaki begitu. Makanya kami alumni terus kita kirim WA, kita kita adakan komunikasi alumni-alumni kita baik umroh maupun haji. Jangan sampai artinya hilang kemabruran ini. Karena ini punya persiapan materi yang sangat besar. Uang. Ya kan gitu. Kalau sholat nggak punya modal kita. Hanya berpakaian bersih dan bagus, menghadap kiblat, sholat waktunya, puasa juga paling-paling modalnya tradisi kita di buka puasa, gitu kan. Tapi kalau haji, makanya yang paling utama haji itu diperintahkan oleh Allah kepada orang yang mampu, istito'ah, artinya punya modal. Nah, modal ini jangan sampai rugi gitu karena mabrur modal ini diganti oleh Allah berlipat ganda. Nah, sudah itu haji itu merupakan panggilan yang diperintahkan Allah kepada Nabi Ibrahim. Kita dipanggil. Nah, dipanggil untuk apa? Untuk menjadi tamu-tamu Allah. Gitu kan? Nah, tentunya kalau menjadi tamu Allah itu tentunya istimewa bagi orang yang mengetahui ilmunya. Maknanya. Sejarahnya. Nah, itu yang paling penting. Jadi, saya berbicara optimis bahwa kita jadi berangkat. Jadi, saya artinya seperti memberikan manasik gitu kan. Jadi, kita sampai istilah Pak Wahyu tadi, 10 hari lagi berangkat, baru ada keputusan, kita udah siap.
peralatan udah, hotel sudah, penerbangan sudah itu manasik udah mulai kita berjalan, walaupun sekedar online ya, tapi artinya seperti saya sudah mengirimkan fikih haji yang tadi rukun, wajib, tolong dihafalkan. Oh, saya menjelaskan nanti tentang niat, oh ini dia. Ya, saya udah tahu. Tentang ihram, udah hafal. Tentang tawaf, udah tahu. Tentang sa'i, udah tahu. Tentang tahalul, udah tahu. Umrohnya, hajinya juga begitu. Mabit di Musdalifah. Untuk apa kita mabit? Apa itu mabit? Sudah itu mabit di Mina. Untuk apa kita mabit di Mina? Kenapa kita harus melontar? Nah, kalau kita udah hafal ini, jadi saya tinggal masuk penjelasan-penjelasan, ya. Jadi artinya apalagi kalau orang yang sudah pernah berhaji, dia sudah menjalankan, tinggal masuk filosofi, makna, waduh itu lebih khusyuk ibadah hajinya. Kami kira demikian, sekali lagi, bagi saya hanya menekankan yang pernah saya sampaikan, tolong dipelajari, tolong dihafalkan, nanti tinggal saya menjelaskan sejarah, menjelaskan makna dan filosofi. Dan Bapak-bapak, Ibu-ibu, calon tamu-tamu Allah yang berbahagia, yang penting saya sampaikan, setiap kali yang kami ulang, baik saya yang mengulang-ulang, ini dalam manasiknya, baik Pak Wahyu yang mengulang-ulang secara teknis, Ustadz Dedi juga yang mengulang-ulang bekal artinya takwa dan sebagainya, itu sangat penting. Ya, sangat penting. Karena setiap tahun ada aja kasus. Kita ulang-ulang saja masih ada yang lupa. Nah, makanya kita selalu mengulang-ulang yang sangat penting. Yang sangat penting. Karena nilainya itu nggak terhingga. Jadi kami ingatkan, kami ulang, kami ingatkan, kami ulang gitu dalam manasik nanti. Baik ini dalam mulain start di Bumi Wiyata sampai ke wisma kita. Nah, di wisma kita nanti ada yang materi yang di hotel kita jelaskan lagi di Mekah, jelaskan lagi sebelum wukuf, ada yang komentar, loh ini kok diulang lagi? Nah, ternyata orang yang mengatakan, kok kenapa diulang lagi? Waktu praktek, dia sendiri yang lupa. Dia bertanya dengan saya. Nah, ini maksudnya. Jadi sekarang bagaimana Ibu? Ya udah, Ibu nggak dapat nilainya. Ya kan gitu. Jadi artinya, tolong yang kami ulang-ulang, itu sangat penting. Yang kami ulang-ulang sangat penting. Karena saya tidak mau terbeban dan diprotes oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa tamu-tamu dia itu tidak dibekalin ilmu. Makanya saya sangat ketat dalam menjelaskan manasik ini gitu. Ya kan? Nah, itu nanti kita bagikan juga buku untuk dicatat dan sebagainya, ya kan? Di samping nanti dibagikan buku manasik, ya kan? Mungkin sekarang udah ada membaca tentang buku manasik. Itu artinya sambil dipelajarin dengan mudahnya. Karena di Indonesia ini tidak ada baik travel maupun haji reguler menjelaskan tentang sejarah dan makna. Belum ada. Boleh dikatakan kita Ramadah aja. Nah, karena artinya dengan cara menjelaskan sejarah makna, ternyata jemaah haji kita sangat paham. Makanya sampai detik ini, kita baik jemaah umroh dengan haji, tetap ada komunikasi melalui WA, ya kan? Seperti saya tiap seminggu tuh 2 kali, itu sepanjang tahun. Dari 2016, 17, 18, 19, udah tuh umrohnya juga. Nah, karena di sebelum 16 itu kita belum ada grup WA ini karena komunikasinya dengan melalui telepon ini malah belum secanggih sekarang ini. Demikian Bapak-bapak Ibu dari saya. Sekali lagi mohon maaf kita terfokus di dalam ibadah puasa ini karena puasa ini adalah bekal yang terbaik, kata Allah, bekal terbaik untuk menunaikan ibadah haji. Karena umrohnya Ramadan ini akan kita rebut dan kita capai yang namanya takwa, nanti insya Allah sudah disampaikan. Bekal yang paling utama haji itu adalah bekal takwa. Demikian dari kami. Salam semuanya.
Mudah-mudahan kita mulai tadi malam ya menunggu Lailatul Qadar dan kita kejar itu Lailatul Qadar ini, kita kejar dengan amal ibadah kita ya. Dan waktu, makanya yang terakhir saya sampaikan sebelum yang terakhir, yang kelima kalau nggak salah, itu masalah wasilah dengan apa? Tawasul wasilah waktu. Ya kan? Artinya waktu yang sangat tepat 10 hari terakhir ini kita menyerahkan diri kepada Allah, kita mohon ampun kepada Allah dan hajat-hajat kita ya. Kalau boleh dikatakan, saya berani mengatakan ud'uni astajib lakum, pasti dikabulkan Allah. Karena kami sendiri merasakan gitu kan, merasakan ya nggak sampai 3 hari berdoa, alhamdulillah tercapai gitu. Nah makanya nanti di Bumi Wiyata Hotel saya akan memberikan ilmu juga untuk zikir kalbu. Kita adakan tahajud di situ, saya latih untuk kita zikir kalbu supaya artinya kita tetap fit badan, tetap stamina tinggi ya, seperti saya ini umur udah mendekatin 80 tahun ya. Masih tapi untuk bertanding dengan orang 60 tahun itu masih berani gitu kan. Nah, jadi nggak pikun, nggak apa. Nah, itu nanti kita di Bumi Wiyata, khusus saya nanti akan membimbing zikrul kalbu. Jadi dengan napas ya kita latih itu. Nah, supaya nanti kita berzikir di Arafah. Itu jadi kalau kita latih sedemikian gitu, kita berpikirnya satu, Allah. Nggak kita mikirkan yang lain. Tapi kalau kita nggak latih seperti itu, mulut kita subhanallah, walhamdulillah, tapi pikiran kita kemana-mana. Nah, itu insya Allah akan kami sampaikan juga nanti kita latih, ya apalagi kita berada di Wisma nanti ada 4 hari di situ, ya. Kita adakan tahajud 2 kali, di Bumi Wiyata sekali, ya kan, ini artinya tahajud bersama-sama dengan niat latihan untuk kita zikir kalbu. Demikian, terima kasih. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu sehat semuanya? Semoga Bapak Ibu sehat dan kami terus berdoa agar Allah berikan kesehatan yang prima sehingga kita dapat menjalankan ibadah puasa secara maksimal. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa seri sudah saya kirimkan mengenai pentingnya tauhid menangkal kesyirikan. Ini penting sekali karena akan sia-sia haji Bapak Ibu kalau masih ada kesyirikan. Misalnya masih percaya akan keris, akan kedukun, ke orang pintar. Ini tidak ada artinya. Karena Allah SWT berfirman, sebanyak apapun dosa-dosa, tanpa ada dosa, kesyirikan itu diampuni oleh Allah SWT. Jadi, mari kita bersihkan. Ketauhidan kita ini harus murni, karena kita dituntut oleh Allah SWT, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Tidak diminta apa-apa kecuali memurnikan ketaatan pada Allah SWT, ikhlas karena Allah Ta'ala, hanya menyembah Allah SWT. Oleh karena itu, tauhid yang kami kirimkan itu terbagi menjadi 3, yaitu tauhid rububiyah, bagaimana Allah menciptakan alam semesta ini, itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak menciptakan. Kemudian tauhid uluhiyah, kita ibadah hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya hidupku, matiku, ibadahku hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kepada yang lainnya. Karena begitu banyak orang yang menyimpang, tidak lagi mengatakan bahwa qul inna sholati, tapi mereka mengatakan qul inna suzuki
wa kaosaki, wa mersi, wa manipulasi, wa korupsi. Nah ini sholatnya tidak akan tercapai kalau semacam itu. Oleh karena itu pentingnya tauhid menangkal kesyirikan yang sudah kami kirimkan, mohon dibaca, mohon dipelajari. Nah yang terakhir, tauhid mengenai asma wa sifat. Nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Dan ini pun kalau digunakan untuk berdoa, Masya Allah, luar biasa. Bapak Ibu, ada 99 asma Allah yang bisa kita gunakan untuk kita berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pagi hari ini menjelang siang saya ingin menyampaikan bekal takwa. Bagaimana sih kiat atau cara memperoleh ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi takwa harus memenuhi dua dimensi. Yang pertama, menjalankan hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau itu ada dua-duanya, maka kita bisa disebut sebagai orang yang bertakwa. Nah, orang yang bertakwa diantaranya adalah mengimani qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi qada dan qadar Allah, ketetapan Allah, rencana Allah dan ketetapan Allah, itu dalam Al-Quran Allah berfirman, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah nggak ngerubah nasib satu kaum kalau kaum itu nggak mau merubahnya. Oleh karena itu, dengan doa yang kita panjatkan, kita memohon pada Allah, makanya kita bisa berdoa pada Allah, Allahumma yasir wala tu'asir, Allahumma yasir wala tu'asir. Ya Allah, permudah ya Allah, aku berangkat untuk ke tanah suci-Mu ya Allah. Aku rindu dan kangen tawaf di Baitullah-Mu ya Allah. Aku rindu dan kangen untuk berziarah ke makam baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi doa, kekuatan doa itu bisa merubah, mudah-mudahan. Karena ini semuanya kan sudah dicatat oleh Allah SWT di Lauhul Mahfuz. Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan dengan doa yang kita panjatkan, Allah mudahkan Bapak Ibu untuk dapat menunaikan ibadah haji di tahun 2020. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, predikat tertinggi dari Ramadan adalah menggapai ketakwaan. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah ayat 183, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, wahai orang yang beriman, sudah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Nah, takwa yang harus kita peroleh, hakikat ketakwaan yang pertama adalah takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman-Nya, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatu ardhas samawati wa iddat lil muttaqin. Bersegeralah engkau untuk mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan surga seluas langit dan bumi. Masya Allah, luar biasa. Untuk siapa? Tentu untuk orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa itu paling tidak alladzina yunfiquna fis sarra'i wat dharra wal kaziminal ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ada 3 dan ini juga merupakan parameter keberhasilan orang berpuasa. Yang pertama, ketakwaan itu diperoleh manakala dia dapat menafkahkan hartanya di jalan Allah baik lapang maupun sempit. Surat Al-Imran 133 134. Yang kedua, bagaimana dia bisa menahan amarahnya? Karena baginda Rasul bersabda, orang yang kuat sesungguhnya itu bukan ahli gulat, bukan jago tanding gulat, tapi orang yang kuat adalah orang yang dapat menahan dari kemarahan. Masya Allah, kalau kita bisa sudah menahan dari kemarahan. Kalau puasa mah nggak ada masalah, kita pasti bisa. Tapi di luar bulan puasa, kita bisa menahan kemarahan itu sangat luar biasa. Yang ketiga adalah memaafkan kesalahan orang lain. Mbak Wenti, kesalahan orang-orang lain dimaafkan karena sesungguhnya kita tidak munafik, kita semuanya memiliki kesalahan-kesalahan yang ada dan kita maafkan kesalahan-kesalahan orang lain, kesalahan-kesalahan yang ada pada orang lain itu penting sekali karena Islam mengajarkan bukan meminta maaf dulu baru dimaafkan, tapi kita memberi maaf karena Islam mengajarkan kita memberi maaf. Jangan sampai kita menunggu orang minta maaf
kita baru beri maaf, tidak. Tapi kita memaafkan kesalahan orang lain. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cara menggapai takwa. Sekarang ada 4 cara menggapai takwa. Yang pertama, meningkatkan jiwa kedermawanan. Nah, ini yang pertama, meningkatkan jiwa kedermawanan. Caranya. Jadi kedermawanan yang ada, bagaimana Bapak Ibu memberikan sedekah. Karena sedekah itu yang disabdakan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, mana qasad sedekatun min mal bal yazdad bal yazdad bal yazdad, tidak berkurang harta yang disedekahkan melainkan bertambah dan bertambah. Jadi yang pertama caranya meningkatkan jiwa kedermawanan untuk bisa menggapai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man jaa'a bil hasanati falahu asru amsalihha." Barang siapa yang berbuat kebajikan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakin Bapak Ibu sekalian, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ruginya menjadi orang dermawan, karena orang yang dermawan adalah orang yang senantiasa memberikan kelebihan harta kekayaan, karena dilipat gandakan 70 kali lipat, bahkan sampai 700 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu jelas, nyata, kita semua sudah pasti merasakan. Yang kedua, cara menggapai ketakwaan adalah pengendalian keinginan. Pengendalian keinginan sungguh pun kita punya, sungguh pun kita berada ingin, tapi kita kendalikan, jangan sampai keinginan kita malah kepentingan keduniaan. Bagi seorang muslim, orang yang beriman, harta kekayaan dijadikan sebuah sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang harus betul-betul dipegang, bahwa harta kekayaan yang kita miliki bukan untuk foya-foya, tapi harta yang kita miliki untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh pun kita mampu, sungguh pun kita bisa, tapi kita harus mengendalikan keinginan. Baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, apabila ada seorang yang berkuda dan menggunakan jubah emas sekalipun dan dia minta sesuatu dariku, aku akan berikan. Jadi lebih kepada mementingkan untuk kepentingan orang lain dan tidak mementingkan diri sendiri. Yang ketiga, caranya untuk menggapai ketakwaan, perbanyak taubat. Jadi perbanyak taubat, karena kita banyak sekali kesalahan-kesalahan yang kita lakukan pada ayah bunda kita. Sebelum berangkat haji ini sudah bertaubat ya Bapak Ibu sekalian, sudah mendekatkan diri, apalagi dalam bulan Ramadan 10 hari terakhir ada 6 kata yang kita harus doa di 10 hari terakhir. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf dan menyukai memaafkan, maka maafkan aku ya Allah. Jadi ada 6 kata itu. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya. Jadi ya Allah, maafkan aku. Masya Allah. Itu amalan kalau diamalkan luar biasa Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Jadi kita bertobat pada Allah SWT atas kesalahan-kesalahan yang bisa jadi kita lakukan. Nah, saat-saat menjelang sahur itu juga mustajab ketika kita berdoa, kesalahan-kesalahan yang kita lakukan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa yang berpuasa dengan penuh keikhlasan dan iman pada Allah, akan diampunkan dosa-dosanya. Mudah-mudahan kita semua akan diampunkan dosa dan kesalahan kita, sehingga kita terlahir bagaikan bayi yang baru dilahirkan. Yang keempat, cara menggapai takwa adalah menghidupkan hati. Bagaimana caranya menghidupkan hati? Caranya seperti yang diajarkan oleh baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul tidak pernah putus wudhu. Wudhunya terus saja, ya, memiliki wudhu. Kemudian Rasul tidak pernah putus tahajud, bahkan membangunkan keluarganya ketika tahajud, duhanya, kemudian membaca Al-Qur'annya, bersedekahnya, dan ini adalah cara-cara kita menghidupkan hati kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, memperbanyak sholat. Sholat-sholat yang dilakukan, ya, rawatibnya, kemudian sholat-sholat tahajudnya, sholat duhanya diperbanyak mulai sekarang.
ya sebelum berangkat ke tanah suci sudah mulai untuk menghidupkan hati dengan cara memperbanyak sholat kita. Jangan sampai sholat yang dilakukan hanya pas-pasan gitu. Ya sholatnya ba'diyah, qobliyah, kemudian fardunya gitu. Ditambah lagi untuk bisa sholat secara maksimal. Karena Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada 4 golongan manusia yang dirindukan oleh surganya Allah. Kalau kita rindu akan surga itu biasa, tapi surga merindukan kita itu sangat luar biasa. Apakah Bapak Ibu di antaranya? Maka yang pertama adalah orang yang membaca Al-Quran. Orang yang akan dirindukan surga itu adalah orang yang membaca Al-Quran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Di grup kita ini sudah ke-6 ya, Pak Indra, Pak, banyak sekali ya sudah baru ke-6. Tapi ada grup, salah satu grup 2019 itu hari ini masuk hataman ke-78. Mudah-mudahan grup 2020 juga begitu. Jadi orang yang membaca Al-Quran dirindukan oleh surga. Karena begitu luar biasanya pahala membaca Al-Quran. Alif 10, lam 10, mim 10. Jadi kita membaca alif, lam, mim saja 30 pahalanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, orang yang dirindukan surga adalah orang yang memelihara lisannya. Jadi sekarang nih sebelum berangkat haji ini sudah harus mempersiapkan diri kita untuk menjaga lisan kita. Jangan sampai kita berghibah. Karena barang siapa yang berghibah itu bagaikan kita memakan bangkai saudara kita yang sudah busuk. Fakarihtumu, maka jijikah engkau. Masya Allah. Jadi lisan harus dijaga. Mudah-mudahan kita bisa mengendalikan lisan kita dan kita akan dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkata yang benar, jangan berkata yang bohong dan hoax gitu ya, berkata yang tidak benar. Kemudian yang ketiga adalah orang yang memberi makan kepada orang yang lapar. Ini juga dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang memberikan makan kepada orang yang lapar, dia akan dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam bulan Ramadan itu luar biasa. Barang siapa memberi makan orang yang berpuasa, maka dia akan mendapat pahalanya sama dengan orang berpuasa itu sendiri, tidak dikurangi sedikit pun. Nah, kita harus bisa mempraktekkan apa-apa yang ada di dalam bulan Ramadan ini. Jangan sampai selesainya Ramadan, selesai juga sedekahnya, selesai juga baca Qur'annya, selesai juga menyantuni anak yatim, selesai juga memberikan makan. Anak yatim tentu makan setiap hari sama dengan kita, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Mereka tidak makan pada bulan Muharram saja misalnya, pada lebaran anak yatim. Yang keempat, orang yang akan dirindukan oleh surganya Allah adalah orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Dan orang yang berpuasa dalam Ramadan ini, selain akan dirindukan oleh surga, masuk surganya pun ada satu pintu, namanya pintunya Ar-Royan. Mudah-mudahan kita semuanya bisa masuk pintu Ar-Royan. Amin ya Rabbal Alamin. Masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, keberuntungan. Sekarang ya, keberuntungan orang-orang bertakwa ini penting sekali saya sampaikan untuk memberikan motivasi kepada Bapak Ibu sekalian. Orang bertakwa akan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Rahmat artinya kasih sayang. Semua kita tentu ingin mendapatkan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang bertakwa adalah orang yang akan disayang oleh Allah, orang yang akan mendapatkan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, akan mendapat kecintaan Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. Jadi kita akan dicintai sama Allah. Dicintai sama mertua saja enak. Dicintai oleh istri dan suami saja enak. Dicintai oleh atasan aja enak. Apalagi dicintai oleh Allah. Jadi orang yang bertakwa adalah akan diberikan jalan keluar. Makhroja. Wa mayyataqillaha yaj'al lahu makhroja. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa adalah orang yang akan diberikan jalan keluar dari kesulitan-kesulitan yang dia miliki. Sehingga tidak ada kesulitan bagi orang-orang bertakwa karena kita sudah meyakini benar apapun yang ada, yang kita lakukan ini sudah dicatat di Lauhil Mahfudz oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada qadarnya kita sebagai hamba Allah.
Yang terakhir, Bapak Ibu, orang yang bertakwa adalah orang yang akan memperoleh berkahnya Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh, walakin kazzabu fa akhaznahum bima kanu yaksubun." Kata Allah, seandainya penduduk ini beriman dan bertakwa, maka akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dari langit dan bumi. Walakin kazzabu fa akhaznahum bima kanu yaksubun, tetapi begitu banyak yang mendustakan akan kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seandainya penduduk negeri ini beriman dan bertakwa akan diberikan keberkahan. Mari kita beriman pada Allah Subhanahu wa taala, kita murnikan keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kita bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Takwa tentu bukan takut sama bini tua, atau bukan dijitak tawa atau Batak Jawa, tapi takwa, sekali saya ulangi, menjalankan yang diperintahkan Allah dan menjauhi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang bertakwa dia akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi orang-orang ini begitu banyak yang melalaikan, mendustakan kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam surat Ar-Rahman ada 76 ayat. 31-nya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban?" Maka nikmat Tuhan yang mana yang kau dustakan? Sudah begitu banyak sekali kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingin anak pintar diberikan, ingin suami ganteng diberikan, ingin istri cantik diberikan, ingin pekerjaan diberikan. Tapi kekurangannya adalah kita tidak mensyukuri atas kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum minna adzabi lasyadid." Syukuri apa yang aku berikan itu, kata Allah. Kalau engkau mensyukuri, aku akan tambah kenikmatan-kenikmatan yang lain. Dari 31 ayat dalam surat Ar-Rahman yang mempertanyakan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, jawabannya tidak lain, harus mensyukuri semua kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita mensyukuri kenikmatan yang diberikan, maka Allah akan mudahkan jalan-jalan yang dimiliki, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya jalan yang dimudahkan, tapi diberikan kemudahan rezeki untuk bisa menyelesaikan pembayaran dan lain sebagainya. Anak ingin kuliah, ingin keluarga dan lain sebagainya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mulai saat ini kita pakai pakaian ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Casingnya setelah pulang haji ini, tapi tetap kita sudah menjadi orang yang berubah pikirannya, berubah cara pandangnya, berubah cara ibadahnya. Kalau seperti yang Pak Denci sampaikan tadi, sudah berhaji dia kumat lagi, maka dari itu naudzubillahi min dzalik, maka kita berharap dan senantiasa kita berdoa kita menjadi haji mabrur, haji yang memiliki nilai perubahan walaupun sedikit yang kita lakukan. Demikian barangkali yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih nggak apa-apa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah haji yang kami hormati, terima kasih atas atensi dan perhatian Bapak Ibu yang kami muliakan di dalam mengikuti manasik online ini. Ada 4 poin tambahan yang ingin kami sampaikan. Yang pertama adalah kami ingin melaporkan hasil pelunasan haji tahap 1 sampai dengan tanggal 30 April 2020. Bahwasanya total seluruh Indonesia yang melunasi haji
untuk haji khusus 12.822 orang. Jadi dari 17.000 yang dipersilahkan melunasi itu hanya 12.822 orang yang melunasi. Kemudian cadangan yang melunasi ada 2.167. Jadi total yang melunasi ada 14.989. Artinya dengan kondisi total jamaah yang melunasi tahap 1 14.989, maka jamaah haji yang telah melunasi termasuk cadangan ini insya Allah semua bisa berangkat haji tahun 2020 secara Siskohat, sistem komputerisasi haji Indonesia terpadu. Jadi di sini ada yang cadangan yang melunasi, Pak Mirza, Ibu Ike, Pak Rusli, kemudian Ibu Siti Komariah atau Mbak Boti, Pak Yayan. Ini insya Allah 5 orang ini karena melunasi bisa berangkat haji tahun ini. Karena saat ini sedang ada pelunasan tahap kedua, ada 9 orang Saramada yang masuk, termasuk 2 orang pendamping lansia, ya ada yang masuk juga dari Yogyakarta. Inilah yang pertama yang penting ingin kami sampaikan, perkembangan hasil pelunasan haji tahap 1 tanggal 30 April 2020. Kesimpulannya insya Allah yang melunasi semua bisa pergi haji tahun 2020. Yang kedua, time limit bagi yang ingin tunda haji. Jadi saya kemarin ada 1 orang jamaah yang menelpon ke saya, tidak perlu saya sebutkan namanya, menanyakan dengan situasi kondisi seperti ini, kalau kami akan melunasi bagaimana? Silahkan. Tapi kalau kami mau menunda, bagaimana? Kalau mau menunda, ini mekanismenya Bapak Ibu harus membuat surat resmi untuk penundaan 2021, tetapi kami memberi time limit sampai dengan tanggal 10 Juni. Jadi setelah Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Fitri insya Allah tanggal 24 Mei, dan kami masuk tanggal 2 Juni, artinya tanggal 10 Juni itu sudah ada keputusan. Ini kalau kita bicara haji tahun ini tetap dilaksanakan ya, atau sampai dengan tanggal 20 Mei tidak ada berita atau pengumuman tentang penundaan haji. Tapi karena alasan ekonomi atau COVID-19 atau lain-lain, ini kita kasih batas waktu sampai dengan tanggal 10 Juni. Karena kalau sampai dengan mendekati keberangkatan baru membatalkan atau menunda keberangkatannya, maka akan mendapatkan risiko-risiko biaya, yaitu berupa hangusnya tiket, hangusnya biaya hotel, dan lain sebagainya. Ini saya rasa secara manajemen pariwisata semua sudah bisa mengetahuinya. Jadi kalau lanjut pembicaraan masih poin 2, kalau menunda keberangkatan tahun 2020 ini, maka dia akan menjadi prioritas keberangkatan tahun 2021. Begitu juga kita apabila diputuskan oleh pemerintah Republik Indonesia maupun pemerintah Saudi Arabia, haji tahun ini ditunda tahun 2021, maka secara automatically seluruh calon jamaah haji yang mestinya berangkat tahun 2020 ini menjadi prioritas berangkat tahun 2021. Itu ininya, skenario mekanisme keberangkatan haji. Nah, jadi Bapak Ibu yang kami hormati, kita di dalam hal ini dari Kementerian Agama sudah buat skema-skema tentang rencana keberangkatan haji kita. Yang penting Bapak Ibu sebenarnya sekarang ini
ya fokus sajalah, pokoknya siap berangkat, tapi apapun yang terjadi kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian yang ketiga, jadwal libur Lebaran PT Sari Ramadan Arafah. Ini juga sudah kami sampaikan sebenarnya, tapi ini kami ulangi lagi bahwasanya kami insya Allah akan mulai libur pada hari Sabtu tanggal 16 Mei sampai dengan tanggal 30 Mei 2020. Libur secara resmi Lebaran ya. Tetapi apabila pada saat libur kurang lebih 2 minggu Lebaran ini ada hal-hal yang ingin ditanyakan, dikomunikasikan, silahkan bisa japri ke saya, Pak Denci, atau lewat WA grup kita, tidak apa-apa. Itu terbuka 24 jam. Ya, insya Allah kita akan balas, tapi memang mungkin waktunya agak tertunda, tetapi insya Allah kami sangat perhatikan. Itu juga Ustadz Dedi, barangkali ada yang ingin bertanya tentang hukum-hukum keagamaan. Kemudian masuk kantor Ramadan ini insya Allah tanggal 2 Juni 2020 atau tanggal 10 Syawal. Jadi Ramadan untuk jadwal liburnya mulai Sabtu Minggu ini sampai dengan tanggal 2 Juni atau Syawal nanti. Tapi Bapak Ibu apabila ingin bertanya silahkan, tidak masalah lewat WA grup atau telepon ke kami. Tetapi kalau di tengah-tengah liburan ini ada pengumuman resmi ya dari pemerintah tentang ditunda dan lain sebagainya, maka kami juga akan memberikan pengumuman resmi juga kepada bapak-bapak, ibu-ibu minimal melalui WA group. Nah, kami juga ada rencana untuk bulan Syawal nanti kalau memang situasi kondisinya masih COVID-19 ini dan dianggap perlu ada manasik online lagi, kami akan informasikan waktu dan teknisnya. Ya, itu poin ketiga. Poin keempat yang terakhir, kami karena ini juga ada zuhur ya, kami mengucapkan selamat menggapai Lailatul Qadar. Tadi Pak Haji Raden Denci sudah menyampaikan. Juga kami menyampaikan secara khusus dari manajemen ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri, walaupun ini masih lama ya, tapi karena manasik online kita kemungkinan sampai Lebaran belum diadakan, maka kami menyampaikannya secara resmi pada hari ini. Selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Gunakan momentum Hari Raya Idul Fitri nanti untuk pamitan kepada keluarga dekat minimal atau keluarga yang memungkinkan dimintai pamitan seandainya ada keputusan haji tahun ini tetap dilaksanakan. Atau juga gunakan momentum Hari Raya Idul Fitri nanti dalam silaturahmi, ya baik bisa ketemu ataupun lewat WA, video call atau apa, untuk juga menyampaikan bahwasannya apabila ada keputusan ditunda, ya itu adalah sudah takdir Allah ya yang terbaik, bukan dari Bapak Ibu, dan insya Allah secara hukum Bapak Ibu tidak berdosa sekalipun mampu secara fisik dan mampu secara finansial. Karena walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Istita'ah itu Imam Syafi'i, mampu secara fisik, mampu secara finansial, tetapi ada kekhususan apabila aturan negara tidak membolehkan berhaji, sekalipun dia mampu secara fisik dan finansial, maka dia tidak berdosa tidak melaksanakan haji pada tahun itu. Oleh karenanya, sekali lagi, tolong niat yang sudah kuat untuk pergi haji tahun ini, yang sudah kita rindu, kita tunggu, jangan sampai luntur, jangan sampai
takut terhadap apapun yang terjadi kecuali takdir Allah Subhanahu wa taala yang memang belum mengizinkan kita pergi haji tahun ini. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Inilah penutup dari kami tadi, kesimpulannya tentang laporan pelunasan haji, kemudian yang kedua time limit untuk yang ingin mengundurkan diri, yaitu tanggal 2 Juni 2020. Terus selamat menggapai Lailatul Qadar dan juga selamat Hari Raya Idul Fitri. Bapak Ibu jamaah haji yang kami hormati, sebelum kita tutup, ini walaupun sudah masuk sholat zuhur di Jakarta dan sekitarnya, kira-kira apakah perlu kita buka forum tanya jawab? Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah haji yang kami hormati, ini waktunya secara undangan memang sudah habis, tapi karena ini kami anggap penting juga, barangkali ada yang ingin bertanya. Kok nggak ada yang dibuka mic-nya? Ini dari sananya Pak, udah mereka pada di-mute gitu Pak. Masih Masih di-mute. Kalau yang dari kita udah. Ya, silakan apabila ada yang bertanya mengenai hal-hal tadi bisa ke saya atau ke Ustadz Dedi atau ke Pak Haji Denci. Ada yang bertanya kira-kira? Ada ingin yang menanyakan sesuatu hal atau sudah cukup jelas semuanya? Assalamualaikum Ustadz Wahyu. Waalaikumsalam. Baik, Pak Firman atau Pak Indra ini? Pak Indra, ya silakan Pak Indra. Ya, cuma menegaskan sedikit Ustadz Wahyu tadi masalah time limit untuk pelunasan haji tanggal ini ya, setelah Lebaran tanggal 10 ya, Ustadz Wahyu. Kalau time limit untuk pelunasan haji kita harapkan tanggal 10 Juni. Ya, tanggal 10 bulan Juni ya, atau 10 Juni kita harapkan. Mudah-mudahan semua bisa melakukan pelunasan dan ini informasinya dolar juga sedang turun ini, alhamdulillah. Sudah di bawah 15.000. Kemarin sempat di atas 15.000. Iya. Ya, sebenarnya awalnya pelunasan ini kan kita harapkan bulan Ramadan, tapi karena situasi corona dan dolar juga lagi tinggi, maka ya kami memaklumi ya situasi itu, kita undurkan pelunasan sampai dengan tanggal 10 Juni. Demikian Pak Indra, terima kasih. Ya, terima kasih Ustadz Wahyu. Terima kasih, sama-sama. Ada lagi barangkali yang ingin menanyakan? Saya rasa sudah cukup kalau demikian. Nanti untuk dilanjutkan melalui WhatsApp ya, Pak Denci juga. Pak Denci ada tambahan? Pak Denci ada cukup. Nanti mungkin beliau juga akan menyampaikan lewat WhatsApp ya. Ustadz Dedi juga akan menambahkan lewat WhatsApp karena ini kita sudah azan ya, udah waktu zuhur. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang kami muliakan atas atensi perhatiannya.
dan mengikuti manasik ini, mudah-mudahan Allah memberi pahala yang berlipat-lipat ganda dan juga memberi pahala silaturahim dengan panjang umur dan murah rezeki, dan juga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat sehingga menjadi bekal kita menjadi haji yang mabrur yang tiada pahala kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Denci. Baik. Pak Denci ya. Ya, selamat menunaikan ibadah puasa di akhir Ramadan. Mudah-mudahan kita mendapatkan Lailatul Qadar. Amin. Amin. Semoga kita menjadi hamba-Nya Allah yang bertakwa. Amin. Amin.